Nah, sedikit cerita. Dulu saya tuh pemburu konsep banget gitu, Bu, Pak. Semua konsep tapi ya balik lagi kan, kita punya perjalanannya masing-masing gitu. Tahu konsep ini, tahu konsep ini, tahu konsep ini, tahu konsep ini. Semakin banyak tahu konsep, perlu dibuktikan nggak? Iya, makanya makin banyak tahu konsep, makin berat masalahnya gitu. Begitu pengen dapat contoh, jangan salah ya. Let's say kita hari ini belajar tentang bagaimana sedekah. Nah, atau memaafkan. Beres dari sini nggak jauh-jauh deh. Ada yang pinjam uang lah, misalnya. Ada yang minta-minta lah, ada yang nyebelin lah. Kenapa? Karena kamu baru dapat impuls konsep, so prove it dengan ketidakraguan supaya kamu benar tahu ini ilmunya benar, datang gitu. Iya, karena semesta tuh ngerti. Oh, ini orang-orang di Rumah Salam hari ini belajar sabar nih. Siap, dicatat nih. Cet. Siapa aja yang datang? Cet. Dah. Pulang, on. Yuk, semesta ngedatangin semuanya. Begitu pulang dari sini nemu yang nyebelin masih, wah. Nah, di situ cross, belum lulus. Nah, udah. Belum lulus, udah. Nah, sertifikatnya belum dikasih. Ijazah palsu gitu. Yang kau cari mencarimu. Iya, pasti. Sampai sini oke nggak? Dapat nggak? Karena gini teman-teman, once kita nggak ngerti mekanisme semesta, dan nanti kita ngerti kok. Semua pembelajaran agama hanya mau mengajarkan kita untuk selaras sama semesta. Udah gitu aja. Mau itu kita dalam tradisi Islam, mau sholat kayak, mau puasa, mau umroh, mau haji, intinya adalah keselarasan dengan universal. Makanya rahmatan lil. Jadi kalau sekarang kita hanya di level ritual tapi tidak menyelaraskan dengan semesta, nggak connect. Gitu. Sip ya? Kang Abu, berarti kayak kita itu maknanya itu yang kita tempatkan ke orangnya ya. Betul. Jadi misalnya aku tuh paling gak demen deh lihat orang kalau mau diajak ngobrol main HP. Betul. Jadi bukan orangnya kan sebenarnya maknanya itu. Betul. Nanti ketemu udah salah. Ketemunya sama orang-orang gitu. Betul. Gitu. Betul. Kenapa? Ketika aku nggak suka ngelihat orang HP ngomong sama aku dia nggak fokus, karena aku memaknai bahwa itu nggak sopan. Iya. Betul nggak? Buat orang ini, emang dia lahir di toko handphone mungkin. Begitu buka ini ada handphone, buat dia handphone it's okay. Berarti beda warna nggak? Nah, saling menukar warna. Nah, saling menukar warna ini namanya komunikasi. Ini gimana mau saling menukar warna kalau kita main kasih kode gitu? Nah, ngomong aja gitu misalnya. Gitu. Artinya kalau kita bicara dalam konteks apapun adalah interkorelasi dalam relationship gitu. Sip ya. Nah, maksud saya warna ini akan alamiah terbentuk memang, tapi kalau warna ini udah mulai mau nongol, diem dulu. Sah. Begitu nggak suka tahu ngelihat orang main handphone, begitu ada gini, begitu gini. Aku memaknai. Gimana? Kalau kita switch kan, kalau misalnya kita pikirnya itu, yang kita nggak sukain aja dapatnya gitu. Kalau kita pikir yang balik, kita yang suka datangnya yang gitu. Sama semuanya bakal sesuai dengan apa? Betul. Sok contoh. Kita tes case ya. Kita tes case nih. Siap ya? Siap. Teman-teman ibu bapak tolong pikirkan dua hal sekaligus sekarang. Yuk. Bisa nggak? Nggak bisa. Pasti satu. Jadi kalau pikiran kita fokusnya ke yang buruk, yang baik-baiknya idle. Betul nggak? Tapi itulah the power of gratitude misalnya. Begitu ada apapun yang buruknya dilepas tapi ngelihat sesuatu yang netral gitu. Nggak muncul. Tapi karena udah kecanduan ke yang itu tuh, judgment lah, julid lah, bete lah, apa dan lain-lain, kita terprogram. Nggak harus marah, ada sesuatu, marah dulu. Kenapa? Kayak suatu obligasi. Kalau aku nggak marah bukan aku banget gitu. Iya. Nggak seru. Berarti perlu ada perubahan program nggak? Nah, perubahan program perlu waktu. Oke? Pertanyaan.
Teman-teman kalau mau berubah, lebih nyaman dipaksa orang atau lebih nyaman datang dari kesadaran sendiri? Itulah, hai orang-orang beriman, hai orang-orang yang terpanggil, kamu puasa. Makanya kalimat puasa itu bukan untuk semua manusia, kamunya kepanggil dulu nih. Sebelum aku kepanggil, aku tahu dulu, oke, contoh, kayaknya gue pelit deh, misal, pelit nih, kepanggil nih, jadi dermawan Oke, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan kamu puasa. Oke, berarti ketika masuk besok aku mau berubah, ketika aku mulai dapat kesadaran. Teman-teman, kalau kita mau tahu kita pelit harus ada insight dulu nggak? Iya, begitu kita diam dulu santai. Kayaknya aku pelit deh. Sesaat ada, kayaknya aku pelit deh. Itulah yang disebut hilal namanya. Ada hilal nih. Untuk melakukan perubahan. Begitu muncul hilal, kayaknya aku pelit deh. That's it, besok aku mau mulai berubah. Begitu hilal datang dan siap besok mau berubah, itu 1 Ramadannya gitu. Basa-basi ya. Jadi, nah, ini tuh memang ngertinya pelan-pelan beda-beda ya. Satu ngerti, oh. Nah, yang belakangan pura-pura ngerti, ikut tepuk tangan. Dapat ya? Jadi once, contoh nih, semua. Karena nanti di ending kita akan nyari tahu hilal apa yang penting untuk kita lakukan. Jadi secara syariat, bulan Ramadan start 1 Maret. Tapi as a personal, untuk perbaikan 1 Ramadan anytime. Kenapa? Karena aku terpanggil untuk melakukan perubahan. Itu namanya dapat, oke, pelit. Oke, udah, sip deh. Saya mau merubah kepelitan saya supaya lebih dermawan. Harus latihan nggak? Berarti program dia 40 tahun pelit. Iya, misalnya sadarnya umur 40 misalnya gitu. Ini kenapa sih ngomong 40 ketawa kecil, kan kita seumuran ya. Aduh, maaf salah circle, maaf ya. Oke. Dan nih, dapat. Oke. Berarti kalau saya mau tahu hilal harus masuk dulu ke si hening tadi nggak? Iya dong. Nanti dia teriak, kamu harus merubah ini gitu. Nanti tahu. Ya, dah. Oke, begitu saya dapat. Nanti bentar lagi kita akan belajar untuk mendengarkan hilal. Abis ini, dikit lagi. Dah. Oke, dapat. Kayaknya aku oke deh. Pelit, tahu saya mau menjadi dermawan. Berarti reprogramming nggak? Berarti kalau reprogramming perlu waktu nggak? Nah, at least waktu membuat program dasar baru itu 30 hari. Iya. Maka neuron kita akan terbentuk menjadi sinaps jembatan yang baru dengan habits baru itu at least 66 hari. 2 bulan ya? 2 bulan. Maka kalau mau berubah melakukannya asal-asalan dan nggak konsisten, balik lagi pasti. Kenapa? Kekuatan tubuh kita selalu pengen ngajak ke status quo. So, Senin hidup baru misalnya. Senin diet dah. Misal. Niat. Ingat, lawan dari niat adalah ini nih. Dah, begitu Minggu malam siap. Senin pagi disisir. Di sini bilang, alah masih ada minggu depan. Pas lagi mau siap-siap diet minggu. Iya juga ya. Kan hari ini diundang makan siang. Nah, mulai. Di sini lah ini. Dia akan selalu mencari cara untuk melepaskan dari niat kita. Makanya teman-teman, kenapa penting banget semua diawali dengan nih? Niat adalah atomic energi terbesar. Contoh aja, nggak usah jauh-jauh yang panjang-panjang. Niat 2 jam ke depan nggak mau pegang handphone. Simpen. Niat aja. Baru 10 menit kayaknya 2 jam kelamaan. Kan namanya juga latihan kayaknya setengah jam juga cukup. Nah, mulai turunin 30 menit dah. Ya, habis gitu pas kan tadi di awalnya niatnya nggak pegang handphone. Kalau lihat notifikasi kan boleh. Nah gini coba sama, balik lagi. Ujung-ujungnya apa? Ngambil lagi belum 30 menit. Terjadi nggak? Terjadi. Ya udah kelihatan sih, udahlah nggak apa-apa ya.
Berarti kita ini sudah sudah terprogram dengan sangat habitual dan kita dijajah sama kebiasaan kita. Jadi kalau ngomong I am freedom, bohong banget lah. Freedom apa? Setiap ke rumah makan yang dipilih apa? Nasi goreng. So, bener nggak? Iya. Karena kenapa? Emang udah begitu. Berarti kita terjajah oleh kebiasaan kita gitu. Oke? Nah. Dan untuk diketahui, 7 hari pertama the hardest way memang. Udah deh. Hari pertama ada, let's say, makanya kalau dalam perspektif tradisi Islam dibagi 10 hari pertama, 2-3 kan gitu kira-kira. Nah, maksudnya starting page-nya ada di sini gitu. Dah. Oke, karena saya punya hilal, mau jadi dermawan. Ini nanti teman-teman cari hilalnya ya. Mau itu marah, mau itu benci, mau itu julid, mau itu ngegosip, terserah deh. Pasti tahu hilalnya. Dan pasti tahu yang paling urgent yang harus aku rubah, yang paling cepat yang mana gitu. Nanti pasti tahu. Oke, dah. Hari pertama, aduh berat banget gitu ngasih makan. Dah, hari pertama finish. Ingat ya teman-teman ya, berpuasa kata kuncinya bukan gak makan gak minum. Bukan itu. Tetapi aku punya hak makan, aku gak mau ambil. Mending aku lapar, aku yang hak makan, aku kasihin ke fakir miskin. Nilai puasanya bukan haus laparnya, tapi memberikan haknya gitu loh. Awas jangan sampai makan ditahan, minum ditahan, ngasih juga ditahan, jangan. Itu namanya mindahin jam makan gitu. Ya, begitu, awas nih ya. Begitu habis sahur, nanti di bulan Ramadan, ketiduran misalnya habis subuh, bangun. Pertama dipikirin, nanti buka pakai apa ya? Udah pasti nggak ngerti aja. Berarti urusannya cuma makan minum. Tapi mindsetnya adalah, jatah makan siang saya hari ini kasihan ke siapa ya? Nah, top. Oke? Sip ya? Nah, berarti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya, ada proses nggak? Ada. Kira-kira, let's say ya, 100% di awal pelit banget misalnya, dari skala 100%. Kira-kira dengan latihan, ada kurang-kurang nggak? Ada. Minimal 99,9, nggak apa-apa. Loh, ini proses nggak? Ya. Proses. Yang asalnya nggak mau banget, sekarang mau aja. Dah, diulang. Nah, biasanya kebiasaan ini akan jauh lebih mudah setelah melalui fase hari ke-20 ke-21 gitu. Oke? Kira-kira kalau tiap hari dilakukan, makin mudah nggak? Makin ringan nggak? Iya. Makanya kalau kita melakukan hal yang baru, pertamanya susah banget. Naik sepeda, begitu udah bisa, nggak mikir lagi, betul nggak? Yes. Nah, berarti di sini udah mulai ada perubahan nggak? Changing nggak? Makanya teman-teman ibu dan bapak, kenapa ada 21st challenge misalnya? Atau 2 months challenge, apapun lah. Intinya adalah kita melakukan reprogramming. Merubah ini nih. Makna. Contoh. Teman-teman kalau temennya pelit suka tahu nggak? Tahu banget. Minimal kembalian 500 aja ditanyain misalnya. Pokoknya sebelah kanan kiri pelit ada vibes-nya gitu kira-kira. Pertanyaan. Sesaat si A ini tahu sadar hilalnya pelit dan dia mau merubah kepelitannya dan diulang-ulang, at least di sini terjadi perubahan. Nah, feedbacknya minimal dari orang terdekat. Misalnya ini ibu pelit ibunya, atau cerewet apapun lah namanya, si anaknya, si ibu jadi nggak pelit ya sekarang. Si ibu sekarang jadi jarang cerewet. Dirasain nggak sama sekitarnya? Iya. Berarti dari titik sini ke sini ada perubahan nggak? Begitu jadi nggak pelit ya. Aneh nggak? Itulah terjadi keganjilan gitu. Yang asalnya pelit, tiba-tiba kelihatan sedekah mulu. Aneh nggak? Itu sesuatu yang ganjil nggak? Maka mulai dari sini disebut malam yang ganjil. Kamu akan mendapati keganjilan setelah kamu memberi program ulang ini. Yang asalnya ngelihat orang ini empat banget, sekarang kok biasa aja ya. Yang asalnya pengen marah-marah mulu, sekarang kok nggak gitu ya. Berarti melalui fase-fase keganjilan nggak kira-kira? Disebutlah malam yang ganjil.
Ini berarti bisa berlaku kapan aja nggak? Iya dong. Nah sekarang kan jadi kayak Lailatul Qadar, kalau nggak 21, 23, 25. Habis gitu home pimpa, set, enggak 25, enggak 23 gitu. Bener nggak? Jadi tebak-tebakan gitu. Terus yang paling bahaya kalau nanti puasanya beda startnya. Enggak kemarin, enggak. Karena yang 21 start tanggal 1, yang tanggal 2 start di 24, betul nggak? Berarti sesaat kita mengalami keganjilan terhadap apapun yang kita hilaukan, disitulah enlightenment, disitulah makna mulai berubah, disitulah program mulai berubah gitu kira-kira. Makanya lah makin dirubah, kembali dari yang udah terprogram ke kotoran, kembali ke maka Idul Fitri. Oke nggak nih? Ini supaya nanti besok masuk bulan Ramadan jangan cuman pesta kuliner berbalut tarikat gitu misalnya. Wah, apa? Dikit-dikit buka bareng, dikit-dikit bukan hanya itu gitu. Sip ya. Ada satu sedikit aja Kang Abu, berbagi pengalaman. Alangkah indahnya kalau mau buka puasa itu kami itu udah nyiapin nasi bungkus, kita cari orang keliling. Itu aja sih. Tuh. Itu yang nggak bisa tergambarkan. Tuh bang. Kita beli, cari kan ada pemulung. Kita nggak tahu loh. Mungkin dia nggak sahur. Tuh. Yang seperti saya pernah dengar Kang Abu kan, ada seorang yang di Bandung itu sarapannya jam 11 malam ya. Bener pak. Itu aja malam. sih pengalaman. Yes. Bagi itu alangkah indahnya. Tuh. Dan itu saya turunkan kepada cucu saya. Saya cari pakai motor, nih beli di warteg, cari. Pasti ada. Kebetulan kami kan tinggal di kampung. Pasti ada tuh pemulung atau tukang parkir lah. Apa itu aja sih pengalaman. Oke, boleh tepuk tangan. Nah, begitu kita nyiapin makanan mau ngasih, begitu kita ngasih, kita lagi berbuat kebaikan nggak kira-kira? 1, aku 4, serotoninnya naik, happy. Ini happy tenang, aku 3, naik ke mutmainah. Wadah makin gede nggak? Turun pelan-pelan. Jadi jangan harap bisa nyambung ke aku 2 kalau nggak pernah berbuat baik gitu kira-kira. Sok semua di Quran cek. Orang yang mendapatkan hikmah nggak ada syarat mendapatkan hikmah adalah umroh rajin, nggak ada loh. Tapi hikmah diberikan kepada orang-orang yang berbuat. Kenapa? Karena dengan kebaikan wadah aku 3-nya dibuka lagi gitu. Maka aku 2-nya turun set gitu. Nggak ada bunyinya sih ya, nggak ada. Sip ya? Dapat ya? Nah nanti teman-teman ibu bapak, apa yang benar-benar jadi kekhawatiran pertanyaan apapun itu, direct nih. Udah tiba-tiba jadi nggak ragu karena kenapa? I know it. Nah itu nanti dialirkan, dititipkan untuk dialirkan. Dan nanti kita akan ngikutin ini aja udah. Mau ngapain, mau kerja, mau ngomong apa. Kalau bahasanya Mas Sony, aku 2 memantau terus, aku 3-nya gitu. Berarti kan ininya nggak responsif gitu, nggak reaktif lah bahasanya. Sip ya? Dapat ya? Mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan tadi ini mewakili. Pokoknya, nggak pokoknya sih, intinya adalah, kita ngomong intinya dulu. Intinya adalah ketika kita mulai lebih menyadari bagaimana mekanisme ini semua terjadi, kita akan lebih paham aja. So teman-teman ibu bapak, hiasilah hari-hari dengan menambah pengetahuan baru, udah itu aja. Kalau bisa hari ini ada new knowledge, udah itu aja. Besok new knowledge lagi. Kenapa? Orang yang kekurangan pengetahuan akan sulit mendapatkan atau akan sulit melepaskan makna lama gitu. Itu aja. Itu yang paling penting. Nah dari perspektif ini semua, intinya adalah bagaimana aku 3 yang terus diregulasi untuk tetap menjadi wadah aku 2. Karena kalau aku ini lebaynya aja ya. Kalau udah kosong banget 2 melebur dia. Nanti aku 1 ngejemput gitu. Nah ini kalau nggak dialami susah sih. Nah, kenapa? Meninggal mah aku 4. Tar meninggal tuh luas loh ya. Ada ajal, ada wafat, ada mati, ada meninggal. Beda nih 4-4-nya.
Iya, nanti kapan-kapan kita bahas. Belum pada mau kan? Udah ntar aja. Ntar kalau udah rasa-rasa hilalnya, kayaknya, nah udah nanti kita bahas. Udah jangan aneh-aneh lah, ya gitu. Nah, ya maksudnya gini loh. Pernah dengar nggak Nabi Muhammad bilang antamutu qabla mutu, kamu mati sebelum mati? Pernah dengar nggak? Ya mati sebelum mati itu kan sebetulnya mematikan aku 3, mengosongkan sebelum aku 4-nya expired gitu loh. Supaya kita bisa menikmati Tuhan ketika masih pakai casing ini gitu. Sip ya? Ntar Tuhan tuh udah dibikin sesuatu yang dilihat, nyari yang nggak dilihat lagi, gimana sih gitu. Aku tuh udah menampakkan diriku dengan yang bisa kamu lihat, tetap aja kamu masih nyari yang nggak bisa kamu lihat. Apakah kamu tidak melihat aku di yang kamu lihat gitu? Kan itu pertanyaannya. Karena nanti polanya adalah mencari sesuatu yang quote and quote justru tidak tampak gitu. Makanya nanti ngerti kemana saja kamu menghadap. Gitu. Oke. Sip ya? Udah ya supaya nggak banyak-banyak ya. Nah sekarang kita belajar ke sini dulu. Nah gitu. Berarti yang paling benar kalau mau ini sebenarnya jangan makan dulu sih. Itu terbaik. Tapi ini udah pada makan ya? Ya nggak apa-apa sih. Ya udah. Karena kalau ininya tidak terlalu banyak gini. Kenapa makan dan minum itu penting banget diregulasi? Teman-teman jangan lupa. Energi terbesar yang dihabiskan oleh tubuh selain oleh otak adalah oleh pencernaan. Otak kita nggak dipakai mikir, ngabisin 20% energi. Apalagi overthinking. Pencernaan, more and less. Jadi kebayang nggak? Otak overthinking, perut lapar mulu gitu. Maka lagi gini, dua nih. 60% udah habis sama otak dan pencernaan. 40% dibagi-bagi untuk jantung, paru-paru, semua sel. Repot. Maka less eating better. Iya. Dan kenapa kematian sekarang justru disebabkan oleh kebanyakan makan. Bukan kelaparan, bukan. Sip ya? Nah, jadi nanti penting banget nih untuk melakukan yang namanya meregulasi makan dan minum gitu. Sip ya, makanya Nabi Muhammad ngajarin kita top banget. Makan kalau lapar, berhenti pas sebelum kenyang. Dan simpel kan, ada satu hadis, sedikit makan kata Nabi Muhammad. Sedikit aja. Makanya sama kita beda sedikit. Kalau beliau sedikit makan, kita dikit makan. Oke? Sip. Berarti at least kalaupun udah makan, coba aku 4-nya dibikin relax supaya aku 3-nya lebih santai. Kacamatanya boleh dibuka nggak? Duduknya nyaman. Oke. Nah, kalau ngerti tujuannya mau kemana kan lebih tahu, oh kita mau ngapain gitu. Udah ya. At least teman-teman ada catatan, bawa catatan kan? Kalau nggak catatan di handphone juga boleh. Karena hari ini kita akan melakukan sedikit catatan. Oke, tapi sebelumnya coba sekarang duduknya nyamanin aja dulu. Yang enak duduknya. Ya, tidak malas tapi juga nggak tegang. Karena posisi aku 4 itu memengaruhi banget. Kalau aku 4-nya santai dan rileks, itu akan lebih memudahkan aku 3 untuk santai dan rileks. Nah, ingat di aku 4 kita punya panca indera, nggak panca sih sekarang banyak ya, sense saja. Pendengaran, penglihatan, perabaan. Makanya kenapa sebaiknya ini dilakukan waktu puasa supaya lidah nggak ada rasa-rasa gitu. Ini kalau sekarang habis makan seblak ya masih, seblak masih ngerasa gitu, nanti susah. Ya, sok. Berarti kita switch off semua indera kita, santai dan rileks, matanya dipejamkan. Gak usah nyari activity, gak usah melatih apa-apa. Kita belajar diem aja. Yuk, kita pasang niat ya. Niat ya. Oke, nggak usah lama-lama lah. Kan latihan namanya juga. Kita pasang alarm dulu nih. Kita sama-sama berniat untuk melakukan diam dalam 3 menit. Ya, siap ya. 3, nggak ngapa-ngapain ya. Nggak ngapa-ngapain. Pokoknya cuman diem aja. 3 minutes. Yuk, diem.
Oke, santai. Ya, kalau belum biasa, rada nggak betah dan nunggu kapan beres biasanya. Nah, sekarang matanya boleh dibuka dulu pelan-pelan. Kita nambah 1 jurus dulu sebelum kita mulai. Ini pemanasan dulu ya. Oke, tangan kanannya boleh disimpan di dadanya, tangan kirinya di depan perutnya. Nah, sekarang kita belajar untuk memperpanjang nafas. Karena nafas lebih panjang, badan lebih rileks. Jadi kalau tarik nafas, perut ngembang, dadanya diem. Kalau buang nafas, perutnya mengempis, dadanya diem. Boleh ya? Silakan pejamkan matanya. Lagi 3 menit, silakan. Santai dan rileks, jangan tergesa-gesa. Tangannya boleh dikembalikan ke pangkuan pelan-pelan, santai aja, rileks, rileks. Dan setelah ini tidak boleh ada kata-kata, mulutnya tutup tanpa kata-kata. Setelah ini boleh ambil handphonenya atau boleh ambil catatannya. Tuliskan kira-kira hal apa yang paling lagi berat, lagi gak enak, ceritain aja dalam 1 paragraf singkat. Apapun yang lagi dirasain dan gak enak, silahkan. Gak usah ngomong, mulutnya ditutup,
terkoneksi dengan dirinya untuk dilepaskan dalam bentuk kata-kata. Silakan.